Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan juga yang soleha, kita lanjut pembelajaran Tahsinul Quran. Pada pagi hari ini, kalian buka halaman 52, yaitu hukum idgham. Hukum idgham. Nah, hukum-hukum idgham ini, yang pertama dilihat dari makhraj dan sifatnya. Ya. Yang pertama dilihat dari makhraj dan sifatnya, idgham ini terbagi menjadi 3. Ya, Bapak ulangi. Idgham dilihat dari makhraj dan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Yang pertama, idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain ini adalah ketika ada dua huruf yang sama makhrajnya dan juga sama sifatnya, berarti kembar. Ya. Contoh, mim bertemu dengan mim. Ya, mim bertemu dengan mim. Atau yang bisa sering kita sebut idgham mimi. Nah, di situ ada mim mati yang bertemu dengan mim. Ya, sama makhrajnya dan juga sama sifatnya. Jadi, yang pertama hurufnya sukun, yang kedua hurufnya hidup ataupun berharkat. Untuk lebih jelasnya kalian buka halaman 52. Contoh idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain yang pertama contohnya fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Di situ ada tak sukun bertemu dengan tak yang berharkat. Ya. Tak yang berharkat yaitu tak yang bertasdid di sini. Ya. Jadi bacaannya atau cara membacanya, huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua tanpa disertai dengan gunnah ketika yang bertemu itu adalah huruf yang memang tidak dibaca gunnah. Contoh, ta bertemu dengan ta. Ya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi ta yang pertama itu tidak dibaca hamas ataupun tidak dibaca seperti ini. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke, biar lebih jelas lagi lihat contoh yang kedua. Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, itu ada lam sukun bertemu dengan lam hidup. Ada lam sukun bertemu dengan lam yang berharkat. Nah, di sini berarti masuknya ke dalam idgham mutamasilain. Kenapa? Karena ada dua huruf yang bersamaan, yang satu sukun, yang satu hidup, yaitu lam bertemu dengan lam. Cara membacanya gimana? Tidak disertai dengan gunnah, tidak gini. Kalla balla tukrimunal yatim. Karena lam yang pertama dimasukkan ke dalam lam yang kedua, ya. Dicuekin aja lam yang pertama. Jadi lihatnya lam yang kedua. Nah, sebenarnya Al-Qur'an kita sudah dipermudah karena sudah ada tasdid. Ya, sudah ada tasdid. Kalau Quran-Quran yang cetakan dulu ataupun mushaf-mushaf terdahulu mungkin tidak dipermudah. Kalau mushaf-mushaf yang sekarang itu sudah dipermudah. Nah, cara membaca idgham mutamasilain. Kalla balla tukrimunal yatim. Yang ketiga, contoh yang ketiga biar lebih paham lagi.
Itu lihat di baris yang kedua dari bawah ya. Baris yang kedua dari bawah itu ada ba bertemu dengan ba. Contoh. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Ada ba sukun bertemu dengan ba berharkat atau ba hidup. Jadi cara membacanya ba yang pertama tidak dikolkolahkan. Biasanya kalau ada ba sukun itu kita dibacanya kolkolah. Nah ini tidak, karena setelahnya dia bertemu dengan ba. Dan di situ ada isyarat ataupun ada cara membacanya. Biasanya ba yang kedua itu ditandai dengan tasydid, menandakan bahwa ba yang pertama tidak dibaca atau tidak dibaca qalqalah. Jadi cara membacanya gimana? Fakul nadrib bi'asakal hajar. Tidak dikolkolahkan, tidak gini. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Ataupun tidak disertai dengan guna. Ya, tidak disertai dengan guna. Tidak disertai dengan guna maksudnya gini. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Langsung saja ya. Ba yang pertama dimasukkan ke dalam ba yang kedua. Oke. Yang selanjutnya, hukum idgham dilihat dari makhraj dan sifatnya. Yang kedua adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini adalah pertemuan antara dua huruf yang sama makhraj namun beda sifat. Idgham mutajanisen atau mutajanisaini, mutajanisen bacanya. Dua huruf yang sama makhraj tapi beda sifatnya. Sama makhraj tapi beda sifatnya. Kalau tadi makhrajnya sama, sifatnya sama. Kalau yang sekarang makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Nah, contoh, lihat di halaman 53. Huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, dibaca tanpa guna. Contoh, mim bertemu dengan ba. Atau ba bertemu dengan mim. Maaf. Ba bertemu dengan mim. Ba bertemu dengan mim, contohnya ya bunayyarkam ma'ana wala takub ma'al kafirin. Ya bunayyarkam ma'ana. Tidak. Ya bunayyarkab ma'ana. Tidak dibaca qalqalah karena di situ mim bertemu dengan ba, ya. Sama makhraj tapi sifatnya beda, ya. Sama makhraj tapi sifatnya beda. Makhrajnya sama, coba ba keluarnya dari mana? Dari dua bibir, syafatain. Nah, syafatain ba mim, cuman beda sifatnya. Tidak dibaca qalqalah. Ya bunayyarkab ma'ana, tapi yang benar ya bunayyarkam ma'ana. Dan seterusnya. Kalian coba contoh-contoh dari idgham mutamasilain dan idgham mutajanisen. Jadi cara membacanya, idgham mutajanisen dimasukkan huruf yang kedua tanpa dibaca guna, ya. Oh, huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, dibacanya tanpa disertai dengan guna. Contoh, hasottum asqolad da'allah yalhazzalika la im basatta ilayya yadaka walau annahum izzalamu anfusahum ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Itu tidak disertai dengan
guna. Itu yang disebut dengan idgham mutajanisen. Yang ketiga, dilihat dari makhraj dan sifatnya, idgham yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini adalah dua huruf yang berdekatan, ingat taqarrub, berdekatan makhraj dan sifatnya, ya. Makhraj dan sifatnya itu berdekatan. Kalau tadi makhrajnya sama, sifatnya beda. Itu yang kedua. Yang pertama makhrajnya sama, sifatnya sama. Yang ketiga ini makhraj dan sifatnya berdekatan. Contoh, qaf dengan kaf. Terus yang kedua, lam dengan ro. Qaf dengan kaf, lam dengan ro. Oke, contohnya cara membacanya gimana? Cara membacanya sama sih seperti yang pertama, yaitu huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Tidak disertai dengan guna, ya. Tidak disertai dengan guna. Berarti sama nih, ya. Huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, tidak disertai dengan guna. Dari yang pertama, yang kedua juga tanpa disertai dengan guna, sama, ya cara membacanya. Qaf dengan kaf, lam dengan ro. Qaf dengan kaf. Contoh, qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Alam nakhluqkum mimma immahin. Alam nakhluqkum mimma immahin. Tidak. Alam nakhluqkum mimma immahin, tidak dikol-kolahin qafnya. Jadi diidghamkan qafnya ke huruf yang kedua. Dimasukkan qaf yang sukun ke dalam kaf, huruf kaf. Jadi bacanya alam nakhluqkum, tidak alam nakhluqkum, tidak boleh gitu, ya. Sekarang yang lam dimasukkan ke ro. Waqur rabbi zidni ilman. Waqur rabbi. Nah, di situ kan tulisannya waqul rabbi zidni ilman, tapi dibacanya waqur rabbi zidni ilman. Waqur rabbi zidni ilman. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik anak-anakku yang soleh dan juga yang solehah, Bapak simpulkan untuk materi hari ini, yaitu idgham. Dilihat dari makhraj dan sifatnya. Idgham dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain ini adalah dua huruf yang sama makhrajnya juga sama sifatnya. Contoh mim mati bertemu dengan mim, ta bertemu dengan ta. Yang kedua idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen ini adalah yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Contoh ba bertemu dengan mim. Terus sa bertemu dengan za. Cara membacanya, huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua tanpa disertai dengan guna. Yang ketiga adalah idgham mutaqaribain, adalah idgham yang apabila makhraj dan sifatnya berdekatan. Contoh qaf dengan kaf, lam dengan ro. Cara membacanya, huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua tanpa disertai dengan guna. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.